Nyaman. Aman, tidak berisik, sama tidak. Kemudian sopan dan santun, setuju? Sopan dan santun. Adanya keadilan. Keadilan, tidak toksik, tidak menghina orang tua sama, tidak ada yang membuang sampah sama. Ini satu, disiplin dan tepat waktu dalam belajar. Dua, jujur dan bertanggung jawab saat belajar. Assalamualaikum, nama saya Rati Kasmante. Saya akan menjelaskan selama saya membuat kesepakatan. Saya merasa senang, antusias dan seru selama proses diskusi membuat keyakinan kelas yang berawal dari impian kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, saya menjadi lebih mempunyai kesadaran untuk disiplin dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Dengan adanya keyakinan kelas, saya dan teman-teman lebih kompak dalam kelas dan piket kelas dan melaksanakan piket kelas. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji sang syukur kehadirat Allah yang mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Shalawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiatnya dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya di sini sebagai master seremoni akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Dua Kota kepada Ibu EN Sumarni SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kita bisa berkumpul di acara ini pada hari Senin yang sangat menarik. Di sini adalah Ibu menyampaikan amanat atau menyampaikan kepada CGP untuk memberikan aspirasi kepada aksi nyata modul 1.4 budaya positif.
berbagi pengalaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Di sini anak ibu yang bernama Ibu Lila mengikuti CGP dengan sangat baik, dengan sangat mendukung kepada anak-anak untuk mengembangkan budaya menjadi guru yang baik. Di sini dihadiri oleh semua guru dan semua anak dari SD Muhammadiyah 2. Tak lupa Ibu sampaikan kepada guru yang lainnya, mari kita mengikuti CGP karena sangat mendukung, sangat baik mengikuti CGP ini untuk guru-guru yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Insinyur Sekolah yang menyampaikan sebenarnya. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Lila Nata. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Muhammadiyah, Ibu Insinyur. Yang saya hormati seluruh tenaga pendidik dan pendidikan SD Muhammadiyah Muhammadiyah yang pada hari ini sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi ataupun berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Alhamdulillah di asal Rasulullah SAW. Nuhirahu ala diri kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita saat ini masih senantiasa diberikan nikmat sehat ya, Ibu Bapak. Karena dengan nikmat sehat itu kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, sahabatnya, serta sampaikan kepada kita semua yang insya Allah masih senantiasa istiqomah mengikuti segala yang akan. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu hebat SD Muhammadiyah Jakarta, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ketika saya bertanya seperti itu, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, sehat, pintar, sukses, Allahu Akbar. Siap? Siap. Bapak Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, pintar, sukses,
Iya, hebat. Tepuk tangan. Satu lagi ya. Ketika saya bilang berdiri, Bapak Ibu harus serta duduk. Ketika saya bilang duduk, Bapak Ibu harus serta berdiri. Siap? Konsentrasi. Dari posisi berdiri. 1, 2, 3. Duduk. Berdiri. Masih ada yang berdiri. Jadi ketika berdiri Bapak Ibu harus duduk. Ketika saya duduk Bapak Ibu harus ya. Jadi itu Dalam posisi berarti berdiri. ya. Jadi itu Dulu semua. posisi berdiri dulu semua. Jadi ini lawan katanya ya. Lawan katanya ketika saya memerintahkan Bapak Ibu untuk duduk, berarti lawan kata duduk adalah berdiri. Sebaliknya ketika saya bilang berdiri, Bapak Ibu harus siap. Coba. Duduk. Hebat sekali. Berdiri. 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 Duduk. Duduk. Berdiri. Duduk. Ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan apapun sharing ya. Di sini saya sharing setelah saya mengikuti program guru penggerak. Guru penggerak itu selalu berlangsung selama 6 bulan. Apa saja yang sudah saya jalani, yang sudah saya lakukan dalam melaksanakan guru penggerak selama 1 bulan terakhir ini ya. Setelah saya melaksanakan modul 1 sampai terakhir modul, dan sekarang hari ini saya melaksanakan tugas untuk berbagi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu saya berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif tentunya yang akan diterapkan di sekolah kita SD Muhammadiyah 2 Garut Kota. Coba sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu setuju apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ada yang ingin menjawab pertanyaan saya? Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan murid? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sangat setuju adanya hukuman positif. Hukuman mendisiplinkan. Nah, itu sangat mendukung kepada anak, karena anak kalau dibiarkan saja, tidak ditegur kalau ada kesalahan, dia akan menjalani terus lagi, menjalani lagi. Jadi tidak ada dari gurunya, teguran dari gurunya. Ibu sangat setuju, karena zaman sekarang kalau tidak dibimbing dan tidak ditegur, pasti akan keenakan, ketagihan. Dia terus melakukan perundungan dengan teman-temannya, dengan kata-kata yang tidak diinginkan oleh temannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Coba, apakah ada Bapak Ibu yang setuju atau tidak setuju lagi mengenai hukuman itu dapat mendisiplinkan murid atau tidak? Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Leon atas waktunya. Menurut saya hukuman itu bisa saja baik, tetapi ada baiknya ibu bapak guru melakukan hukuman yang membantu anak, jadi yang bisa mendidik anak. Jangan sampai misalnya kesiangan nih, ada anak yang kesiangan terus ibu bapak gurunya mari dulu di lapang 5 ini misalnya. Kan saya hubungan anak itu antamis terlambat ke sekolah dengan dia lagi di lapang gitu. Apakah dia akan begitu lagi? Bisa saja gitu ya, karena kesel sama gurunya. Dia bisa kebenaran, dia sama dia lupa kan gitu. Yang harus oke. Jadi paling kalau menurut saya hukuman itu bagus, tapi harus hukuman yang bisa membangun anak dan mendidik anak. Ya, itu pertanyaan mengenai hukuman ya.
Ya, Bu Hana? Ya, Bu Hana. Apa saja yang bisa untuk nilai-nilai positif yang bisa kita lakukan di kelas, contohnya seperti membiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar, lalu mengucapkan salam kepada bapak ibu guru sebelum masuk ke dalam kelas. Terima kasih, Bu Hana. Ya, betul sekali, itu merupakan salah satu nilai positif yang sudah dicoba saya terapkan di sekolah. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan menginjak kepada materi. Pak Hakim. Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, bahwasanya agenda kita hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat penutupan, yang kelima refleksi, dan yang terakhir nanti kita akan melaksanakan dengan bersama. Untuk selanjutnya, materi-materi yang hari ini akan saya sampaikan berkaitan tentang konsep budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Tentunya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita bersama-sama membahas materi mengenai konsep budaya positif. Selanjutnya, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenung ya mengenai pendidikan kita pada saat ini. Apa perbedaannya dengan pendidikan pada saat zaman kolonial Belanda? Di sana ada gambar pendidikan zaman kolonial Belanda. Pada waktu itu rakyat hanya diajarkan calistung. Calistung itu apa? Membaca, menulis, menghitung seadanya, dan itu pun hanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Nantinya masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia yang belajar itu nantinya akan mereka jadikan sebagai pelayan-pelayan atau pekerja-pekerja oleh kolonial Belanda. Tentunya sangat berbeda sekali dengan pendidikan di paradigma baru saat ini ya, yang mana pendidikan itu berpihak pada murid kemudian untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu sudah tahu apa saja yang termasuk dimensi profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada yang bisa menyebutkan apa saja profil pelajar Pancasila? Baik, Bu Hidayah, silakan. Baik, profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama dan ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Allah, dan akan mulia. Kemudian yang kedua, atau aku biasanya disebut ini. Bapak Ibu udah tahu belum lagunya? Jadi ini lagu pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berawat kritis. Gitu Bu. Kalau nyanyi kamu, kalau nggak nyanyi lupa. Menarik sekali ya, kata kerja mungkin guru kelas 1 ya. Jadi sangat menarik menyampaikan profil pelajar Pancasila kepada anak dengan cara media atau metode bernyanyi ya. Sekarang setelah kita mengetahui pendidikan di zaman kolonial Belanda ataupun pendidikan paradigma baru saat ini, tentunya kita sangat perlu bersyukuri ya Bapak Ibu, karena saat ini kita sudah berada di zaman penuh kebebasan di dalam mencari ilmu, tidak seperti dulu serba terbatas. Sementara di zaman sekarang adalah zaman globalisasi, semua anak bisa belajar sesuai minat bakat
Tentunya kita memberikan semua itu ada kebutuhan dasar yang kita miliki. Apa nih yang akan kita tuju? Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Seperti apa? Ada yang tahu? Contoh kebutuhan dasar manusia dalam poin bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Seperti apa? Air, betul Pak Heri. Manusia membutuhkan air ya. Kemudian makanan, kemudian pakaian. Itu yang berkaitan dengan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kasih sayang. Betul tidak? Manusia membutuhkan rasa kasih sayang, rasa ingin kita diterima ya, rasa ingin dipedulikan dan merasa menjadi bagian dari kelompoknya kan. Nah itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang kedua. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, keinginan untuk diakui. Kita mempunyai kemampuan dan kita ingin diakui bahwasanya kita menguasai hal tersebut. Apakah hal itu pernah dirasakan oleh Bapak Ibu? Ya kan? Ketika Bapak Ibu mempunyai kemampuan itu tentunya ingin diakui oleh orang lain. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang berupa penguasaan ya. Jadi ingin didengar, ingin diakui, ingin dianggap. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya seperti apa. Menjadi manusia yang bebas ya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa anak seperti itu? Karena ada kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu anak ingin memberi kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, ingin ceria, ingin tertawa, ingin bermain, itu bersama seperti yang kita rasakan ya. Bapak Ibu tentunya ingin terpenuhi kebutuhan dasar bahagianya, tertawanya dengan cara berbincang-bincang dengan rekan sejawat. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah bertanya mengenai hukuman dan penghargaan. Itu akan berkaitan dengan motivasi. Motivasi terbagi dua. Ada yang motivasinya bersifat ekstrinsik, ada yang bersifat intrinsik. Kalau bersifat ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, atau tadi untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasinya itu tidak ada di dalam dirinya sendiri, melainkan karena ada dorongan dari luar ke dalam dirinya. Dan yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada perbedaan, apa itu hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Bisa? Ya boleh. Apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Kalau menurut saya perbedaan dari ketiga ini ya, pertama yang pertama terkait dengan hukuman. Kalau hukuman itu biasanya ya tidak dikatakan tidak terencana, jadi lebih ke perban secara langsung, hukuman secara langsung. Kemudian membuat tidak disepakati dengan murid, langsung jadi karena itu tidak terencana otomatis jadi tidak perlu dimusyawarahkan dengan hukuman itu. Sedangkan kalau konsekuensi biasanya itu lebih terencana. Jadi antara guru dengan murid itu ada kesepakatan terlebih dahulu, di mana ada punishment, di sana ada konsekuensi dari hukuman yang atau apa kesepakatan yang akan di
restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid itu diajarkan untuk mencari solusi dari, misalnya ada satu hukuman dari gurunya. Nah, kemudian dimusyawarahkan bersama dan kemudian muridnya diberikan ruang untuk memberikan solusinya supaya hal ini tidak terjadi seperti apa gitu. Begitu mungkin. Terima kasih ya. Tentang Nisa, hebat betul ya. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Nisa ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak rencana, dan biasanya kalau kita memberikan hukuman efek kepada anak apa? Anak-anak kepada kita kesal, betul ya. Anak marah ya. Kemudian dan bahkan bisa sampai dendam ya. Apabila hukuman yang kita lakukan terlalu berat kepada anak ya, berarti itu berdampak baik tidak? Ya. Konsekuensi tetap akan memberikan rasa ketidaknyamanan kepada anak. Nah, ada pun jalan yang terakhir yang bisa kita lakukan di dalam membangun komunikasi dengan anak ketika anak melakukan kesalahan, yaitu dengan melakukan restitusi, yaitu kita menciptakan dialog antara kita sebagai guru dengan murid. Ketika anak atau murid kita melakukan kesalahan, ajak mereka berdialog. Kemudian ajak mereka untuk memikirkan apakah yang mereka itu benar atau tidak. Kemudian sesuaikan dengan keyakinan yang sudah mereka pahami, apakah yang sudah mereka lakukan itu keyakinan yang baik atau tidak. Kemudian ajak mereka untuk menciptakan atau untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan dengan membuat atau merencanakan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sangat berperan sekali untuk kita ya, karena kita sehari-hari dihadapkan dengan murid yang mempunyai masalah, tentu kan? Pasti tidak semua anak-anak baik, pasti tidak semua anak melaksanakan keyakinan kelasnya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi itu semua? Posisi kita ada di mana? Posisi kita apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Di sini saya akan menjelaskan satu saja contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Coba, kalau itu terjadi kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada murid tersebut? Coba, apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Ya, tanya dulu. Oh, tanya dulu. Berarti itu masuk ke mana? Bisa ke pemantau ya, atau teman ya. Nah, di sini sebagai penghukum, sikap kita kepada anak, kalau kita sebagai posisinya sebagai penghukum akan berbicara seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Sering lihat seperti itu? Ketika upacara kan ada barisan khusus ya, atau khusus yang melakukan. Berarti posisi guru tersebut berada sebagai seorang penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai penguat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, Ibu sering berlaku seperti itu kepada anak didik ya? Sering. Berarti posisi itu sudah Ibu lakukan sebagai penguat rasa bersalah kepada anak didik Ibu. Nah, dan yang ketiga, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah sambil mengatur anak. Nah, itu posisi kita sebagai guru, sebagai jadi kita bicara dengan anak kan. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah, apa peraturan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu ya, dengan bertanya apa peraturan sekolah kita, apa konsekuensinya. Itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Adapun sebagai manajer di sini, posisi kontrol guru yang kita lakukan yaitu dengan bertanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apakah kamu melakukan itu ada alasannya? Tentu ada alasannya. Lalu kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah,
sementara. Di sini, bagaimana nih pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Berupa pernyataan universal. Sedikit saja agar mudah diingat. Adapun untuk proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya dan nanti bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian di kelas Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita berdiskusi. Jadi kita menciptakan suasana yang nyaman di kelas, kemudian menyapa anak didik kita, kemudian berdiskusi bersama anak didik kita mengenai kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Tentunya kan jawabannya akan bervariatif ya. Coba sekarang posisinya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sebagai murid, saya sebagai guru. Anak-anak, kelas impian apa yang kalian inginkan? Seperti apa kelas yang ingin kalian harapkan? Bersih, seperti apa lagi? Menyenangkan, tenang, kemudian apa lagi?
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak tersebut diajak berdialog, kemudian membuat pemikiran pada dia baru bahwasanya kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Anak tidak disalahkan ya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan yang sudah kita tadi bahas bersama. Apakah anak tersebut melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau untuk memenuhi kebutuhan kebebasannya, ingin bebas di kelas, kenapa anak tersebut lari di kelas, atau karena ingin bebas, atau karena ingin diakui oleh temannya, atau karena ingin diterima oleh temannya. Kemudian yang selanjutnya, tahapan yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Tadi yang sudah saya buat. Ketika anak melakukan kesalahan, kita lakukan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bagaimana caranya mengaplikasikan itu? Yang pertama, ketika menstabilkan identitas, kita berbicara seperti ini. Berbahasawan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelasnya sudah kita sepakati bersama waktu itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika anak kita mempunyai masalah. Jadi ketika kita mengajar di kelas, ada anak yang melakukan kesalahan. Contoh kesalahannya apa? Contoh kesalahannya apa? Tidak mengajarkan PR. Apakah kita langsung memarahi anak tersebut di kelas? Kamu tidak mengajarkan PR. Tidak. Langkah seperti ini yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anak didik kita dengan melakukan 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tarik Bapak Ibu. Tarik Bapak Ibu. Ada yang aja masuk kelas? Segitiga restitusi. Bapak Ibu tentunya sering menghadapi anak didik yang melakukan kesalahan. Bunda sering, anak didik sering melakukan kesalahan apa? Suka berantem di kelas. Kalau ibu bisa sering menghadapi kesalahan atau kasus-kasus apa di kelasnya? Main gambar, main di mana? Tidak fokus ketika belajar. Kalau Pak ini apa saja yang Bapak alami di kelas menghadapi permasalahan anak dalam di sekolah? Kalau umurnya ada yang lain, ada anak tidak murid. Ternyata banyak sekali ya permasalahan atau kasus-kasus yang kita hadapi sebagai seorang guru di kelas. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, tugas kita selain mengajar, kita harus menghadapi keberagaman anak di kelas. Setelah kita menghadapi berbagai macam kasus anak, ada cara yang bisa lakukan supaya langsung menghubung anak ini dengan melaksanakan sehingga restitusi. Yang pertama, ibu bapak memposisikan diri sebagai seorang manajer, menstabilkan identitas anak dulu. Jadi ketika anak, saya ambil contoh satu ya dari beberapa tadi, contohnya terlambat. Nah, mengambil contoh ada anak yang datang terlambat ke kelas. Ketika anak mengetuk pintu, apakah bapak ibu langsung berkata seperti ini?
tadi kamu datang ke kelas jam berapa? Jam 8. Berarti itu perbuatan apa? Perbuatan baik atau tidak? Karena akan berpikir sendiri. Tidak baik. Itu merupakan perbuatan apa? Itu terlambat ke kelasnya. Oh iya. Itu perbuatan baik tidak terlambat? Anak kan langsung menjawab, tidak Bu. Anak kan langsung masuk jam 7. Sebentar aku masuk jam 8. Baik, itu cara kita sambil meditasi. Jadi jangan langsung menyalahkan anak. Kenapa kamu terlambat? Kenapa tidak disiplin? Karena kesadaran identitas itu berdasarkan prinsip bahwa bukan kesalahan, itu proses pembelajaran. Karena kan kita seringnya melakukan kesalahan. Baik, nah, tidak apa-apa. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Tidak apa-apa. Kita hanya manusia biasa. Jangankan kamu, ibu saya datang ke kelas sekali-kali seperti lama, ya kan? Karena kan kita manusia, bisa karena macet, bisa karena apa, tidak apa. Jadi kan akan muncul perasaan akan diterima oleh kita. Malah dia, aku diterima oleh itu. Tetapi tidak dibiarkan saja. Kita langsung validasi tindakan yang salah tersebut berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dunia. Kita bertanya, kalau begitu boleh nggak ibu nanya? Kenapa kamu terlambat ke sekolah? Anak-anak akan menjelaskan, menjawab, oh iya aku terlambat ke sekolah karena aku tidurnya lambat. Berarti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kenapa tidurnya? Aku main HP. Aduh, main HP. Kita ajak untuk berdialog. Oh, jadi alasannya karena tidurnya malam, kamu main HP, jadi tidurnya kemalaman dan berangkat dan bangunnya kesiangan, otomatis berangkat sekolahnya terlambat atau kesiangan ya. Lalu kita menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Coba ibu mau nanya, apa coba keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Seperti yang sudah saya lakukan ya, itu dilakukan ketika awal pertemuan. Nanti kan anak akan menjawab, harus disiplin Bu. Apakah terlambat merupakan perilaku disiplin? Kan akan menjawab, tidak Bu. Berarti apakah terlambat yang sudah dilakukan oleh kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Terus anaknya diajak untuk kita berdialog. Jangan langsung kita memberikan solusi, anak langsung diajak berdialog. Lalu bagaimana ya supaya kamu tidak melakukan itu? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Oh, sepertinya aku nanti harus tidurnya tidak terlalu malam. Oh iya betul, tidak terlalu malam. Kira-kira tidak terlalu malamnya tidurnya jam berapa? Jam 8 Bu. Tapi dia berdiri sendiri kan, anak mencari solusi sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, dia mencari solusi sendiri. Tidak ditentukan langsung oleh kita, tapi kita mengarahkan anak tersebut untuk bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Di sini ada contoh praktek yang saya lakukan. Coba bisa disimak Bapak Ibu. Ini praktek segitiga resolusi yang sudah saya terapkan di kelas saya ketika murid saya datang terlambat ke kelas. Bagi Anda atau kira-kira kita pernah menggunakan ini Anda tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Bukan hanya aja yang adalah sebenarnya perlu selama kita menghadiri dengan
Jadi anak merasa nyaman ketika dia diajak berdialog. Ternyata ibu tidak marah. Ternyata ketika saya melakukan kesalahan, saya diajarkan untuk bisa memperbaiki kesalahan saya yang tadi, sehingga saya bisa menjadi murid yang lebih baik lagi, murid yang lebih disiplin lagi sesuai keyakinan kelas yang sudah ditentukan dan sepakati bersama. Baik, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di dalam penerapan program disiplin kognitif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini sudah setia mendengarkan penjelasan saya, berbagi pemahaman saya mengenai budaya positif. Di sini saya ingin bertanya untuk selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Boleh kemudian ke depan. Baik, untuk refleksi saya, bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini? Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa tercerahkan gitu. Jadi merasa senang juga karena penyampaian ini juga menarik gitu, karena sesuai dan masuk ke fakta-fakta yang ada di sekolah gitu. Terus hal menarik yang saya dapatkan, ternyata menjadi guru itu keren. Kenapa saya sebut keren? Karena kita bisa jadi manajer. Posisi kontrol dulu sebagai manajer. Wah, ternyata guru itu keren. Kita bisa menjadi manajer. Kalau di perusahaan kan menjadi manajer itu memang menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, ternyata ketika saya melihat di sini juga ternyata saya juga bisa menjadi manajer. Manajer buat siapa? Buat anak-anak di kita. Jadi mungkin setelah pembelajaran ini saya akan menjadi manajer yang baik untuk anak-anak kita. Oke, amin. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih ya. Memang betul sekali ya Bu, tugas kita sebagai seorang pendidik ini sangat luar biasa sekali ya. Kita mempunyai kewajiban yang sangat besar sekali untuk bisa mencerdaskan anak bangsa kita. Tentunya semua itu berawal dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk anak didik kita. Untuk selanjutnya ada dari Bapak Guru untuk bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini kepada sama kayak gitu ya. Ada yang lain? Sudah? Cukup? Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat. Di sini saya ingin membacakan satu pantun. Lihat pantun gini. Siap? Boleh diizinkan? Undur hingga di papan. Melompat katak memakan ikan. Maju mundurnya masa depan. Bergantung banyak pada pendidikan. Mudah-mudahan kita selalu pendidik bisa senantiasa terus belajar, kemudian saling bertukar pemikiran, saling merefleksikan satu sama lain, memberikan masukan yang positif satu sama lain, sehingga kita bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya, dan kita bisa menjadi pelayan yang baik kepada anak didik kita, sehingga kita bisa senantiasa menuntun anak didik kita menjadi anak didik yang sukses, anak didik yang mempunyai akhlak karimah, dan bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata budaya 1/4 budaya kognitif. Untuk itu saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, pada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara ini telah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lila bisa bermanfaat dan kita aplikasikan dalam ulang-ulang kelas kita masing-masing. Terima kasih.